Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini judul dari khotbah hari ini adalah mengganti pikiran kita. Oke, kita mau buka di dalam Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Filipi 4 ayat 8 sampai 9 ini adalah nasihat-nasihat terakhir dari Rasul Paulus kepada jemaat yang dilayani. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Nah, kita mau belajar dari nasihat Rasul Paulus ini. Ini nasihat terakhir. Biasanya kalau nasihat terakhir itu penting banget gitu. Jadi kita mau belajar nasihat penting apa yang Rasul Paulus ini sampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Nah, saudara, dimulai dari perkataan demikian. Semua yang benar, tolong dipikirkan. Pikirkanlah semua yang benar. Artinya apa? Kalau ada sesuatu hal yang tidak benar, jangan ngambil porsi pemikiran kita lagi, karena yang nggak benar sudah yang bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan maunya Tuhan, bertentangan dengan janji-janji firman Tuhan, sudah jangan dipikirin, udah itu di cut off, sehingga tidak membebani pikiran kita, ya, nggak penuhin isi kepala kita, nggak penuhin isi hati kita, karena itu udah pasti nggak benar kan. Kalau nggak benar sudah ditinggalin. Nah, kita perlu sepanjang hari mikirin yang benar, mikirin kebenaran Tuhan, biar terus memerintah dan memerdekakan kehidupan kita. Itu kan kata firman Tuhan. Jadi kata orang demikian, setiap manusia itu ada sekitar 50.000 sampai 100.000 keputusan yang harus diambil. Ada lagi quote yang berkata bahwa ini sekitar 20.000 sampai 50.000 keputusan yang mesti diambil setiap hari. Dari keputusan sederhana sampai keputusan yang rumit. Nah, mungkin yang keputusan yang banyak tadi tuh 50.000 sampai 100.000. Kalau seseorang itu adalah seorang CEO yang punya tanggung jawab yang besar sekali, atau mungkin presiden yang ngurusin satu negara gitu, kan harus lebih banyak berpikir dibandingkan dengan orang-orang yang pada umumnya. Nah, saudara, kalau saja seseorang memikirkan sesuatu yang benar terus yang dipikirin, yang suci terus yang dipikirin, yang mulia terus kalau itu mendominasi pikiran kita, maka otomatis yang nanti akan keluar jadi keputusan adalah keputusan yang benar, yang suci, yang memuliakan nama Tuhan, yang bla 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 itu tadi, saudara. Makanya penting banget menjaga pikiran kita. Rasul Paulus kasih wejangan yang luar biasa sekali. Artinya apa? Kalau nggak suci, udah nggak usah dipikirin, cut off, keluarkan itu dari otak kita, keluarkan itu dari pikiran kita. Karena nggak seharusnya itu masuk ke pikiran kita dan menjadi beban, menjadi burden dalam pemikiran kita. Gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak mulia, udah tinggalin itu, dan biar kita terus mikirin, yang mulia apa ya, yang bisa memuliakan Tuhan apa ya, apakah perbuatan apakah yang bisa memuliakan nama Tuhan ya, apa yang bisa menyenangi hati Tuhan ya, apa yang bisa Tuhan disukakan ya. Nah, itu semua yang kita pikirin supaya apa, nanti tingkah laku kita, perbuatan kita adalah sesuatu yang terus menerus benar, terus menerus suci, terus menerus mulia, yang bisa diteladani oleh orang lain, sehingga kita dalam hidup ini penuh dengan damai sejahtera. Karena di ayat yang 9 tadi dikatakan bahwa damai sejahtera Tuhan itu menyertai kita. Nah, makanya itu gini, jangan pikirkan sesuatu yang sudah jelas-jelas
salah, sesuatu yang jelas-jelas tidak suci, sesuatu yang jelas-jelas tidak mulia, sesuatu yang mau mencelakakan orang lain, yang tidak mau menghormati orang tua, mikir balas dendam, mikir mau curi, mikir mau cinta uang, mikir mau macam-macam gitu, mikir mau melakukan hal-hal yang jahat dan keji di mata Tuhan, atau bertindak yang merugikan orang lain. Nah, kita mesti buang itu semua tuh. Karena Paulus itu mau mengajarkan kita bagaimana caranya untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan supaya hidup kita tuh senantiasa dipenuhi oleh damai sejahtera Kristus, sehingga kita bisa bersuka cita. Hidup ini jadi plong, jadi enak, jadi ringan, jadi enteng karena mikirin hal-hal yang demikian. Nah, bayangin kalau kita dipenuhi sama sesuatu hal yang kotor, yang najis, yang gak benar, yang gak suci, yang gak mulia, yang gak ada kebajikan, yang kejahatan malah yang kita pikirin. Bayangin, kepala ini bakalan ruwet banget, isi kepala itu bakal susah sekali, hati itu bakal susah gitu, pikiran itu bakal nggak karuan gitu. Tapi Paulus itu mau mengajarkan kita bahwa ayo, udah saatnya kita tinggalin hal-hal yang tidak perlu kita pikirin, langsung dibuang. Kita pikirkan sepanjang hari, renungkan, pikirkan, renungkan kebaikan Tuhan, renungkan perbuatan yang bisa disebut kebajikan, renungkan itu semua, pikirkan. Nah, kalau itu mendominasi hari-hari kita, pastilah kita menjadi orang-orang yang akan terus-menerus hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan pada akhirnya akan menyertai kehidupan kita semua. Simple, sederhana, tapi sangat-sangat menolong kita. Ya, jadi kalau ada pemikiran, aku mau jahatin orang itu, aku mau balas dendam, aku mau curiga sama orang itu karena orang ini begini dan lain sebagainya. Kalau bisa itu semua ditinggalkan, karena ayo, masih ada hal lain yang kita bisa pikirkan, dan itu bisa menolong tubuh kita, bisa menolong jiwa kita, bisa menolong roh kita untuk menjadi orang-orang yang lebih berkenan di hatinya Tuhan. Jadi ayo kita bangun hidup kita dengan mulai belajar menjaga pikiran kita, memikirkan semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 8 ini. Jadi teman-teman, semua saudara-saudara sekalian, mari kita berjuang untuk apa? Ganti pikiran itu. Pikiran yang mau balas dendam, kalau aku dijahatin, aku bisa lebih jahat dari kamu gitu. Atau pikiran yang mungkin, oh pasangan aku begini sama aku juga bisa lebih jahat dari itu. Oke, lihat aja nanti pembalasanku. Nah, pikiran-pikiran kayak gitu harusnya sudah tidak kita izinkan untuk masuk dalam pikiran kita, sehingga tidak menjadi perbuatan, karena perbuatan itu adalah kan buah dari pemikiran kita gitu. Jadi ayo kita buang pikiran-pikiran yang tidak menyukakan hati Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan, pikiran-pikiran yang tidak bisa diteladani oleh anak-anak kita, perbuatan-perbuatan buruk gitu yang bisa dilihat oleh anak-anak kita, bisa dilihat oleh rekan-rekan seiman kita. Kalau semua perbuatan-perbuatan itu atau pikiran itu tidak kita pikirkan, maka mereka akan bisa melihat, oh, yang dia kerjakan, yang dia pikirkan, yang dia renungkan adalah sesuatu yang based on kebaikan, kebenaran, kemuliaan, kesucian, kebajikan. Yuk kita sama-sama belajar mengganti pikiran-pikiran ini. Kadang-kadang pikiran itu bisa sangat-sangat liar, yang jauh banget, yang kita belum ada penyelesaiannya, kita udah pikirin, udah mumet dari sekarang gitu. Padahal mungkin itu baru dibutuhkan sekitar 10 tahun lagi ke depan. Contohnya misalnya anak sekolah, misalnya, oh anak nanti kuliah di mana gitu, kita udah pikirin uangnya bagaimana dan lain sebagainya. Kalau kita bisa memikirkan itu dengan
tidak menjadi khawatir yang berkelebihan, ya bagus banget. Artinya kita sudah berpikir jauh ke depan. Tapi sometimes ada orang-orang yang sudah dipikirin jauh banget gitu, tapi sekarang itu mumet, susah hati, udah gitu nggak bisa rilis di dalam kepalanya gitu, nggak bisa mempercaya tuh bahwa wah, ini semua harus aku lakukan dengan seperti gini. Tapi efeknya adalah yang di kepala itu mumet, karena dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang sebenarnya mungkin nanti ada jawabannya, mungkin nanti ada solusinya dari Tuhan, tapi kita sudah mumet dari sekarang. Nah, Paulus mengajarkan kita, ayo pikirin yang harus dipikirin saat ini. Firman Tuhan itu berkata bahwa ayo, jangan sampai kita mikirkan terlalu overthinking yang sesuatu yang masih jauh di depan. Mendingan pikirin dulu bagaimana cara kita melayani Tuhan minggu ini, bagaimana cara kita tulus mengasihi Tuhan minggu ini, bagaimana caranya kita memasukkan firman Tuhan yang banyak dalam hidup ini, yang bisa dikerjakan sekarang sehingga tidak membuat kita overthinking, burden gitu, sesuatu yang kita sudah tarik dulu beban di 10 tahun kemudian, kita tarik dulu sehingga kita menjadi orang yang tidak penuh dengan damai sejahtera, khawatir berkepanjangan. Di ayat-ayat sebelumnya Paulus ngajarin kita di ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa. Bagaimana orang yang dipenuhi dengan begitu banyak masalah, burden itu bisa bersukacita? Apalagi kalau masalahnya belum bisa diselesaikan, belum tahu cara penyelesaiannya, bagaimana bisa bersukacita? Makanya Paulus bilang, pikirin dulu porsi pemikiran yang benar, gitu. Lalu di ayat yang kelima, kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Bagaimana caranya kita bisa terus berbuat baik kalau pikiran kita pikiran yang kotor, yang najis, yang tidak memuliakan nama Tuhan? Bagaimana kita bisa punya kebaikan yang semua yang disebut kebajikan? Well, akan sangat susah tentunya. Di ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, bukankah ini adalah satu ayat yang kita mesti sungguh-sungguh renungkan. Oh iya ya, aku nggak perlu khawatir ya. Yang penting aku bertindak benar, yang penting aku bertindak sesuatu yang suci, yang memuliakan nama Tuhan, bertindak yang baik, bertindak yang tidak merugikan siapa-siapa, yang selalu membantu orang, selalu menolong orang, selalu bertindak baik kepada siapa saja. Nah, itu akan menolong kita justru untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di kemudian hari. Pada akhirnya nanti mungkin tanpa kita sengaja bahwa Tuhan sudah menyediakan solusi yang luar biasa untuk masalah-masalah yang ada di kemudian hari. Kenapa? Karena kita jagai hari-hari kita sekarang ini dengan memikirkan sesuatu yang benar. Ini nasihat yang sangat baik sekali buat kehidupan kita, terutama di akhir-akhir zaman ini, ketika apa-apa mulai susah, apa-apa mulai mahal, apa-apa mulai rasanya aduh, kok ini kayaknya di luar kesanggupan dan kemampuan nih, gitu. Ini adalah nasihat yang bagus sekali. Pikirkan, mulai ganti pemikiran yang bagus, yang suci, yang benar, yang itu semua tadi. Paulus berkata, pikirkanlah semuanya itu, sehingga dominasi pemikiran kita setiap hari adalah pikiran yang sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, ya. Jadilah orang yang penuh dengan damai sejahtera, karena dengan memikirkan semuanya ini, kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Kita akan menjadi orang-orang yang bersuka cita, kita akan menjadi orang-orang yang tidak khawatir, kita akan menjadi orang-orang yang bisa tetap berbuat kebaikan walaupun dunia itu rasanya bergoncang luar biasa, tapi kita masih bisa tetap berbuat yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Well, ayo, firman Tuhan sederhana, tapi ini akan menolong kita menjagai hati kita, menjagai pikiran kita, menjagai damai sejahtera yang ada dalam kehidupan kita, supaya kita bisa terus menjadi orang yang penuh dengan percaya bahwa kita ini hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan akan senantiasa menyertai dan menolong kehidupan kita.
Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami mau belajar Tuhan, mengganti Tuhan setiap pemikiran yang jahat, setiap pemikiran yang kotor, setiap pemikiran yang tidak suci, setiap pikiran yang tidak mulia, setiap pikiran yang tidak benar Tuhan Yesus. Kami mau mengganti Tuhan dengan pemikiran-pemikiran yang benar, yang suci, yang mulia, yang sedap didengar, yang manis, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk bisa memasukkan dalam pemikiran kami Tuhan semua hal-hal yang Kau ajarkan untuk kami pikirkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap umatmu Tuhan yang mengikuti ibadah online hari ini. Biar namamu Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan mereka masing-masing. Dan lebih banyak lagi Tuhan, jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan, dibawa kepadamu Tuhan Yesus. Karena masing-masing dari setiap kami Tuhan Yesus menjagai, menghargai dan melakukan firman Tuhan dengan segenap hati kami. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.